Merhaba arkadaşlar, benim adım Merhan Abi, host Keldini, selamat datang di channel aku. Manusia selalu ingin melakukan kegiatan yang berhubungan dengan interaksi, perjalanan, dan bahkan tantangan yang beresiko tinggi. Hal tersebut sudah menjadi sifat dasar manusia. Tapi, bagaimana jika kegiatan-kegiatan tersebut mendatangkan malapetaka? In this video today, aku akan membahas mengenai 4 orang-orang yang selamat dari maut. Seperti biasa, sebelum lanjut ke video pembahasan, aku ingin kalian dukung aku dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar aku semakin semangat untuk mengupload video-video baru. Vesna Vulović adalah seorang wanita kelahiran 3 Januari 1950 di Beograd, Yugoslavia. Vesna merupakan seorang pramugari di maskapai Jet Yugoslav Airlines asal Serbia. Pada tanggal 26 Januari 1972, pesawat jet dengan nomor penerbangan 367 yang ditumpanginya mengalami ledakan di kompartemen bagasi dan jatuh dari ketinggian 10.160 meter atau 33.000 kaki di atas permukaan air laut. Pesawat tersebut jatuh di Kamenice, Cekoslovakia. Ajaibnya, Vesna merupakan satu-satunya korban selamat dari 23 penumpang dan 5 awak kabin di dalam pesawat. Vesna kemungkinan selamat dari kecelakaan tersebut karena sebuah troli menahannya di dalam badan pesawat DC-9 tersebut. Akibat insiden tersebut, tengkoraknya retak, 3 tulang belakangnya retak, dan kedua tungkai kakinya patah, beberapa tulang rusuknya patah, dan juga tulang panggulnya patah. Bagian panggul hingga ujung kakinya sempat lumpuh. Vesna juga mengalami amnesia sehingga ia tidak mengingat beberapa jam sebelum kecelakaan. Vesna berhasil memecahkan Guinness World Record karena berhasil selamat dari jatuh tanpa parasut dari ketinggian 33.000 kaki. Berbicara tentang segitiga Bermuda memang tak ada habisnya. Nah, kali ini ada satu kisah terkenal orang yang selamat dari segitiga Bermuda, yaitu Kapten Dion Abu Bakar bersama co-pilotnya. Kapten Dion Abu Bakar adalah seorang pilot yang berasal dari negeri jiran Malaysia. Saat memasuki daerah segitiga Bermuda, kondisi baik lautan hingga langit di sekelilingnya berubah menjadi seperti kapas putih. Keadaan seperti itu membuat Kapten Dion panik dan ketakutan. Terlebih daerah tersebut dikenal sangat berbahaya. Meski dalam kondisi panik dan ketakutan setengah mati, Kapten Dion masih mengingat Allah dan spontan langsung mengumandangkan azan sekeras-kerasnya. Selepas Kapten Dion mengumandangkan azan, keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba saja, langit di sekelilingnya kembali cerah seperti sedia kala. Meski keadaan sudah berubah seperti sedia kala, nyatanya Kapten Dion masih belum bisa bernafas lega. Karena tak lama berselang setelah menghilangnya pemandangan kapas, Kapten Dion menyadari bahwa pesawat yang sedang ia bawa berada dalam kondisi spiral dive alias terjun bebas ke laut. Namun berkat keahliannya, pesawat dapat dikendalikan sepenuhnya dan akhirnya Kapten Dion selamat tiba di Florida. Diketahui bahwa Kapten Dion pernah menjadi pilot charter perusahaan Air America pada tahun 1970-an. Ia mempelajari ilmu penerbangan di Singapore Flying Club pada tahun 1964 setelah ia menyelesaikan pelajaran di sekolah tingkat menengah. 4 pesawat yang pernah dipandunya adalah Hercules C-130, Boeing 747, dan Boeing 757, serta Airbus 320. Joanne Murray adalah seorang manajer bank yang berusia 47 tahun dan tinggal di Charlotte, North Carolina, Amerika Serikat. Ia merupakan seorang penggemar tantangan dan ia pernah ikut 30 kali olahraga ekstrim terjun payung. Kejadian yang tak terlupakan itu terjadi pada 25 September 1999 silam. Ia melakukan aksi terjun payung dari ketinggian 14.500 kaki atau 4.400 meter. Saat dia melompat dari pesawat, beberapa saat kemudian parasutnya gagal terbuka karena malfungsi. Kerusakan pada alat pembuka parasutnya itu membuat tubuh Murray terjun bebas ke bumi dengan kecepatan 136 km per jam tanpa alat pengaman sama sekali. Murray pun terjun bebas menghujam tanah lapang dengan keras dan mengalami beberapa cedera mulai dari kepala hingga kaki patah. Saat tim penyelamat datang, tubuh Murray sudah tergeletak di tanah dan dikerubungi oleh ratusan semut api yang menggigitnya. Tim penyelamat kemudian membawanya ke unit gawat darurat atau UGD. Saat dokter memeriksa tubuh Murray, mereka menemukan ada 200 luka gigitan semut api di tubuhnya. Meski koma hampir 2 minggu, Murray akhirnya berangsur pulih dan sadar. Dokter menganalisa bahwa Murray masih bisa bertahan hidup usai jatuh dari ketinggian belasan ribu kaki karena gigitan ratusan semut api menyelamatkannya dari kematian. Sebab gigitan itu membuat produksi adrenalin Murray terus terangsang dan membuatnya tetap hidup.
Bahya Bakari adalah salah satu penumpang yang selamat dari pesawat Yemenia Air penerbangan 626 yang mengalami kecelakaan tragis pada tanggal 30 Juni 2009 silam. Pesawat yang mengangkut 142 penumpang dan 11 kru ini jatuh menghantam Samudra Hindia, tepatnya di Kepulauan Komoro. Pada saat itu, Bahya Bakari masih berusia 12 tahun ketika pesawat Yemenia Air yang ditumpanginya dari Sana'a, Yaman menuju Moroni, Komoro. Bakari mengatakan pada saat itu penumpang sudah sangat lelah karena menempuh perjalanan pada malam hari. Ketika akan mendarat, mereka mulai merasakan turbulensi. Kemudian Bakari merasakan seperti terkena sengatan listrik dan tiba-tiba sudah terbangun di dalam air. Bakari mengatakan, "Saya tidak ingat apapun yang terjadi ketika saya duduk di pesawat dan tiba-tiba sudah di dalam air. Saya seperti masuk ke lubang hitam." Saat itu, Bakari berusaha untuk bertahan hidup dengan cara mengambil serpihan atau puing-puing pesawat agar tetap bisa mengapung di laut. Setelah terapung lebih dari 11 jam, akhirnya Bakari diselamatkan oleh nelayan yang kebetulan melintas di daerah tersebut. Sebagai satu-satunya penumpang yang berhasil selamat, Bakari hanya mengalami cedera tulang selangka, pinggul, dan cedera lainnya. Oke, itu tadi adalah 4 kisah orang yang berhasil selamat dari maut. Sebenarnya banyak lagi kisah orang yang berhasil selamat dari maut, tapi mungkin di next video bakal aku bahas. Menurut kalian, dari 4 kisah tersebut, kisah mana yang paling membuat kalian merinding? Kalau menurut aku, kisah Kapten Dion Abu Bakar, karena saat itu beliau langsung mengumandangkan azan, dan Allah pun langsung menunjukkan kuasanya dengan cara menghilangkan segala halangan yang ada di sekitar Kapten Dion Abu Bakar. In the next video, kalian ingin aku membahas apa? Silahkan komen di komentar video. Gurus.